Halo The Bridge, senang banget ketemu kalian di ibadah hari ini. So, thank you kalian udah siapkan hati kalian buat beribadah hari ini bersama-sama. Karena hari ini pasti luar biasa. Ada firman yang luar biasa yang menguatkan setiap kita, mengubahkan setiap kita. So, mari kasih yang terbaik. Kalau kalian hari ini lagi baringan, ayo bangun, siapkan posisi yang terbaik karena hari ini pasti luar biasa. Siapkan hati dan jangan lupa siapkan juga catatan. Nanti waktu ada sermon yang dibagikan, catat, karena waktu mencatat kita akan lebih ingat lagi apa yang dibagikan. So, enjoy the service ya. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini. So, percaya dimanapun kami berada hari ini, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Kami siap, kami mau beri yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service. Mari hari ini memuji Tuhan. Yes, God. Musisi, come on. Ada satu nama yang melebihi segala nama. Sehari ini kita mau puji Tuhan, kita mau naikkan nama itu. Katakan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba.
pujian ini sekali lagi. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpinlah setiap langkahku, Yesus. Ku tahu Kau selalu
takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Yes, God. Kami percaya akan firman-Mu, akan setiap janji-janji-Mu Tuhan, bahwa ya dan amin Tuhan. Kau tak pernah gagal Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kemenangan, kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa memenangkan hari demi hari Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang menyembuhkan, Kau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang membuka hati dan pikiran kami. Dan di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan berkata, amin. What's up, teens? How's the praise and worship today? You enjoy it? Me too. Well, ibadah hari ini bisa seseru ini karena ada orang-orang yang memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan semua hal baik lainnya sampai kita bisa nikmatin dengan seru kayak gini. Dan mereka adalah volunteers. Teens, give them your best appreciation. Thank you, volunteers. Well, another things that make us excited is you. Yes, itu kamu. Kamu yang baru pertama kali join di ibadah kita. Kamu mungkin baru join di ibadah hari ini, tapi kami pengen banget kenal kalian. So, after the service, please klik Newcomers Lounge. Di mana? Di ecchurch.online. Atau boleh tanya ke teman yang ngajak kalian untuk bisa join di home cell minggu ini. Dan beberapa pengumuman penting yang perlu kalian catat. Yang pertama adalah ECC Global Empower Class. Wow, ini di hari Minggu 28 Maret 2021 jam 2 siang. Oke, so mark up your calendar, it's important karena akan ada pemulihan di sana. Dan yang kedua ada Home Cell Movement. Kapan? Ada di hari Selasa 6 April 2021 jam 7 malam untuk home leader dan zone leader. Oke, semuanya bisa diakses di ecchurch.online. Sekali lagi di mana? Di ecchurch.online. Well, it's offering time, guys. Kita lagi banyak belajar soal injustice. Kita diajar untuk berbuat sesuatu kalau lihat sesuatu yang nggak benar nggak di lingkungan kita. Tapi waktu Koko SMP, Koko tuh suka ngerasa, gue kan masih SMP ya. Masa sih gue bisa make something big? Emang anak SMP bisa lakuin apa? Dan ternyata itu semua salah. We can make something big, start with something small. Misalnya, mulai dengan setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dari uang jajan kita. Masa sih kok gitu aja kita bisa make something big? Well, kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 9. Dibilang gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi ini peristiwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, oke? Dari ayat 9 kita langsung lompat di ayat 11. Dibilang kayak gini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dari cerita ini kita bisa belajar. Jesus can amplify what we allow him to touch. Hal yang menurut kita kecil, dampaknya bisa besar banget kalau di tangan Tuhan Yesus. So, waktu hari ini kamu masih kasih persembahan dan mengembalikan perpuluhan,
Kamu sedang membiarkan Tuhan menyentuh apa yang kamu berikan, dan itu akan berdampak besar. Then, are you ready to give? Oke, kita berdoa sebentar. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami, Tuhan yang besar. So, apapun yang kami berikan kepada Tuhan, itu akan menjadi dampak yang besar selama ada di tangannya Tuhan. So, ini persembahan kami, dan kami mau mengembalikan perpuluhan kami. Biar ini berdampak besar, bahkan bisa memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Thank you, Lord. In Jesus' name, and everybody who ready to pay their offering can say amen. Amen. Well, teman-teman bisa lihat nomor rekening di layar teman-teman untuk Bandung, Jakarta, dan Sydney. Dan kita juga akan sediain QR code yang sekarang muncul di layar teman-teman untuk mempermudah transaksi teman-teman dalam memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Well, thank you for giving generously. Well, preacher hari ini is the gentleman. Oke, hatinya available banget. Orangnya juga udah available sih kayaknya sekarang. Dan orang yang helpful banget. Dia sangat penolong. Is one of the leader di Bridge Teens. So, please welcome Karangga. Halo Bridge Teens, wow, are you excited untuk kita mau sekali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini? So, if you excited, please take note. Bisa di HP kamu, or di catatan, or di manapun. But sekali lagi aku mau bilang, ayo kita mencatat ya. Karena dengan kita mencatat, kita menganggap hal-hal ini sangat-sangat penting. Dan tentunya kita nggak mau sampai kelupaan dong. Nah, dan kita bisa buat catatan kita ini untuk nanti kita bahas lagi di pertemuan home cell kita di minggu ini. So, aku percaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita gunakan untuk saling melengkapi. Sama seperti puzzle-puzzle ya. Yang saling melengkapi supaya pengertian kita tentang firman Tuhan waktu nanti kita bahas lagi di home cell semakin lengkap. Dan kita akan semakin paham dan semakin tajam juga. Ada amin ya Bridge Teens? Yes. So, hari ini Bridge Teens kita masih akan bahas topik yang sama. Soal do something. Bagaimana nih kita as a teens dan anak muda dapat melakukan sesuatu untuk hal-hal yang terlihat gak adil yang terjadi di sekitar kita mulai dari hari ini. So, Bridge Teens, take a note. Judul untuk sharing kita hari ini adalah God is doing something about injustice. Wow, oke, kenapa ya judulnya keren banget gak sih? Kayak berbobot gitu loh. Setuju gak ya dengan aku? Hopefully setuju. Kayak berat banget ya judulnya. But tenang aja guys, kita akan belajar bareng-bareng hari ini, oke? Nah, Bridge Teens, aku kepo nih ya. Pernah gak sih kalau kalian tuh punya pertanyaan yang kayaknya gak bisa dijawab oleh siapapun? Kayak ada hal-hal di sekitar kita yang kadang gak masuk akal, gak make sense gitu. Oke. Contoh ada hotdog. Kita tuh ada makanan yang dinamakan hotdog yang sama sekali gak menggambarkan seekor anjing kepanasan dan kita makan lagi. Atau hal yang gak masuk akal lainnya kayak yang aneh gitu ya, kayak mata kaki. Ya, di kaki kita ada mata guys, tapi sejak kapan kaki kita bisa ngeliat? Dan kenapa sih harus namanya mata kaki ya? Nah, ini juga ada satu lagi, jari manis. Yes, jari manis guys. Aku pernah coba jilat sih dan sama sekali gak manis ya rasanya. Lucu ya, kayak aneh gitu kenapa namanya jari manis. So, Bridge Teens, I think kayak banyak hal banget di sekitar kita yang terdengar dan terlihat gak masuk akal. Are you agree with me? Kadang-kadang kita melihat ada hal di sekitar kita ini yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya segala sesuatunya tuh harus kayak gini sih? Kita jadi sangat penasaran mengapa hal-hal itu bisa terjadi. Atau siapa sih yang memutuskan harus seperti ini ya? I know, pertanyaan barusan guys soal tadi hotdog, mata kaki, dan jari manis itu bukan pertanyaan besar yang harus dijawab dalam hidup kita. Toh nggak mempengaruhi apapun kan dalam hidup kita juga. But faktanya Bridge Teens, ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia kita saat ini yang gak masuk akal. Dan membuat kita bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi ya? Dan pertanyaan itu ingin banget coba kita jawab. Terutama
ketika kita melihat ataupun mengetahui hal-hal yang tampaknya gak benar buat kita. Kenapa sih Tuhan membiarkan hal yang gak masuk akal dan gak adil ini terjadi? Nah, jadi kita akan bahas tentang gimana as a teens atau anak muda hari ini kita dapat melihat dan meresponi hal-hal yang rasanya salah yang terjadi di sekitar kita. Especially buat apa yang dapat kita lakukan tentang ketidakadilan atau hal-hal yang salah ini. Alright, are you ready, Bridge Teens? Dan oke. Dari tadi aku kan sebutin terus soal ketidakadilan. Nah, apa sih itu ketidakadilan? Or dalam bahasa Inggrisnya mah ya injustice. Oke, bukan berhubungan dengan cerita DC Universe ya guys, Batman, Superman, dan teman-teman itu bukan. Tapi injustice atau ketidakadilan adalah segala sesuatu di dunia kita yang tidak adil, tidak setara, atau tidak benar. Nah, coba mulai dipikirkan ya, hal-hal yang gak adil apa atau yang gak benar apa yang mungkin kita tahu. Dan injustice yang terjadi di sekitar kita ini adalah suatu hal yang aku pikir kita harus setuju bahwa kita semua harus melakukan sesuatu untuk mengubah hal itu. Hopefully Bridge Teens kamu setuju dengan apa yang aku barusan katakan. But seringkali guys, perasaan ini yang kita rasakan untuk kita ingin mengubah sesuatu ini, or kita pingin banget melakukan sesuatu buat hal-hal yang ngaco dan salah terjadi di depan mata kita, berakhir dengan pemikiran kalau kita nggak yakin kita itu harus buat apa ya. Nah, aku ada satu cerita nih guys. Jadi hari itu aku lagi pulang bareng temen. Jadi kita baru beres persiapan ngajar sebagai asisten buat hari besoknya kita ngajar di lab lah. Dan hari itu udah malam sekitar jam 9 dan 10-an. Jadi waktu itu aku naik motor, iringan ya sama teman aku. Dan kita sampailah di lampu merah di Jalan Asia Afrika. Nah, waktu lagi nungguin lampu hijau, ada mobilnya di sebelahku yang tiba-tiba dari pintu penumpang depan ya, sebelah tempat kita nyetir, ada perempuan yang buka pintu dari dalam dan dia teriak-teriak minta tolong mau keluar. Tapi si perempuan ini kayak ketahan sama si safety belt-nya dan ditahan juga sama cowoknya yang lagi nyetir. Oke, kayak drama banget lah. Jadi perempuannya bilang tolong ke orang-orang di sekitar lampu merah itu. Dan di situ ada banyak motor, ada banyak mobil juga yang lagi nunggu lampu hijau. Nah, dan perempuannya bilang kalau dia itu minta tolong karena mau diculik. Tapi si cowoknya juga teriak, kamu tuh ngomong apa sih? Udah masuk lagi ke mobil. Jadi kebayang gak guys, aku ngeliatin juga bingung ya ini harus ngapain ya? Itu tuh kayak aku berpikir mana yang beneran diculik kah atau kayak cuman mereka tuh kayak berantem doang atau gimana. So singkat cerita banyak yang ngehampirin mobil itu ya, jadi orang-orang pada turun, tapi karena udah lampu hijau juga kan, jadi pada klakson lah orang-orang di belakang yang nggak bisa lihat kejadian itu. Aku juga jadinya bingung harus ngapain, ya udah aku juga mutusin akhirnya buat jalan maju. So singkat cerita, aku lihat di belakang dan denger juga ada sirene mobil polisi yang akhirnya nyamperin mobil itu. So aku lanjutin jalan pulang. But selama di jalan pulang tuh aku kayak kepikiran terus jadinya yang barusan tuh gimana ya. Nah, Bridge Teens, kalau kamu di posisi aku, kamu bakal ngapain guys? Oke, but Bridge Teens, aku percaya kita semua pernah ada setidaknya sekali dalam hidup kita melihat atau menghadapi situasi seperti ini. Tapi seringkali kita bingung loh harus ngapain. Let's say kita lihat foto atau video hewan yang dikurung, terus diperlakukan gak bener. Terus kita nanya siapa sih orang tega banget yang ngelakuin ini ke si hewan-hewan ini. Atau kita lihat video viral di IG atau TikTok, anak lagi dibully. Terus kita nanya kenapa ya ada orang yang tega banget sih bisa ngelakuin itu ke orang lain. Atau kita komen-komen di media sosial yang kasar banget. Terus kita nanya mereka aja gak bantu loh, kenapa sih mereka harus ngomongnya kayak gitu ya. Kita mungkin bertanya-tanya juga kenapa harus ada pandemik, kenapa hal ini terjadi sama orang-orang di luar sana, kenapa nggak ada orang yang mau melakukan sesuatu untuk menghentikan ini, kenapa banyak hal yang nggak adil terjadi di sekitar kita. Kita nanya kenapa, dan kenapa. To be honest guys, aku pun mempertanyakan hal yang sama. Dan berbicara tentang ketidakadilan, ada pertanyaan tersulit buat aku pribadi untuk pahami atau jawab. Kalau Tuhan begitu agung dan sangat pengasih dan sangat berkuasa, mengapa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tentang hal ini? Mungkin kamu punya pertanyaan yang sama, Bridge Teens. I don't know, maybe. So, mungkin ada sebagian dari kita merasa gugup dan gak nyaman dengan statement yang barusan aku tanya soal hal tadi. Halo, Kak, ini kan di gereja, bukannya kita harusnya gak mempertanyakan Tuhan ya? Dia kan Tuhan, even kita gak mengerti, ya udah, just percaya dan terima aja lah. Atau ada yang sebagian kita yang lain ngomong kalau itu pertanyaan yang selalu aku tanyain tuh. Kenapa ya Tuhan kok kayak gak ngelakuin apa-apa waktu melihat hal-hal yang salah? Kenapa hal kayak rasisme, kemiskinan, penyiksaan hewan, kelaparan, kejahatan, diskriminasi, bullying tetap ada di mana kita punya Tuhan yang berkuasa?
Kalau dia memang berkuasa, kenapa Tuhan diam aja ya ngeliat hal-hal yang salah terjadi di dunia ini? Bridgetins, mungkin hari ini kamu baru masuk dalam home cell dan join ibadah hari ini. Atau mungkin kamu baru mengenal soal iman dan kekristenan. Jadi kamu gak yakin ya tentang hal-hal dan pertanyaan kayak gini. Tapi kamu tahu dan lihat sendiri bahwa ketidakadilan itu terjadi di sekitar hidup kamu. Mungkin di rumah, di pertemanan kamu, ataupun di keluarga kamu. If that you, I'm sorry that you are experience this. And I believe Tuhan mau berbicara buat keadaanmu hari ini. Tapi mungkin ada sebagian dari kita juga yang merasa Tuhan tampaknya diam aja ya. Atau kayaknya dia emang gak ada di tengah ketidakadilan yang terjadi di dunia dan dalam hidup kita. Membuat kamu justru meragukan dan gak yakin tentang kebaikan Tuhan. So Bridgetins, apapun perasaan kamu atau pemikiran kamu dari pertanyaan ini, satu hal yang aku ingin katakan buat kita semua, it is okay to asking a question to God. Gak apa-apa untuk kita bertanya-tanya soal hal-hal seperti ini. Faktanya guys, Tuhan kita dapat menangani semua pertanyaan kita loh. Katakan wow. So, dia gak pernah takut pada pertanyaan kita soal kenapa Tuhan gak ngelakuin apa-apa tentang hal yang salah yang terjadi di sekitar kita. Yang kita hari ini ajukan. Dan aku percaya justru Tuhan ingin kita bertanya tentang hal ini karena dengan kita ngajuin pertanyaan, ini adalah permulaan dari sebuah bagian besar dari apa yang membantu kita untuk menemukan lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Dan itulah yang membantu kita mencapai kebenaran. Dan kita tahu kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kita. So, Bridgetins, percayalah kita itu bukan satu-satunya orang yang mengajukan pertanyaan besar tentang Tuhan loh. Dan ketidakadilan semuanya ini bukan kita satu-satunya orang yang terakhir. Bahkan orang-orang beriman, pemikir, penulis, para ahli, sarjana telah mencoba juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari lama. Dan kenyataannya memang gak ada jawaban yang mudah untuk menjawab semua ini. So guys, aku gak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi mungkin kita pernah berasumsi kalau ya emang Tuhan mah gak peduli. Atau ya emang ada sekelompok orang di dunia ini yang bisa dapetin segala sesuatunya lebih gampang daripada kelompok orang yang lain. Mungkin kita berpikir waktu ada orang yang mengalami kesulitan, Tuhan simply ngomong, oke, good luck ya buat hidup kamu. Nah, pernah gak sih punya asumsi atau pemikiran yang sama dengan aku? But, you know guys, thank God kalau semua itu hanya sebatas asumsi kita belaka. Dan pemikiran kita aja loh. Karena kenyataannya kita nggak perlu bertanya-tanya sebenarnya gimana sih perasaan Tuhan soal hal-hal yang gak adil ini. Kita bisa belajar dari satu pribadi yang luar biasa untuk tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan lihat dari semua hal ini. Yes, kita bisa belajar dari hidup Yesus sendiri. Thank God, lewat catatan dari Alkitab kita bisa tahu ada beberapa orang yang mengenal Yesus secara pribadi dan berkumpul dengan Yesus sendiri loh. Ada pribadi yang meluangkan waktunya untuk nulisin apa yang mereka lihat dan dengar dari Yesus. Sehingga orang-orang seperti aku dan kamu yang tidak dapat melihat Yesus secara langsung dengan mata kepala sendiri akan tetap mengetahui seperti apa Yesus itu. So, kisah Yesus aja dicatat ya guys. Jadi kamu jangan sampai lupa nyatet juga ya, oke? Take a note. Alright? Oke, let's continue. Nah, kita baca dari satu ayat di Matius 9 ayat 35. Ayatnya ngomong gini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari Matius 9 ayat 35 ya. Nah, Bridgetins, selama pelayanannya di bumi, Yesus itu menghabiskan banyak waktunya untuk berkeliling dan untuk mengajar orang-orang tentang siapa itu Tuhan. Right? Lewat apa yang Yesus ajarkan dan lakukan, orang-orang jadi bisa tahu hal-hal apa sih yang sebenarnya Tuhan sangat pedulikan. Kita bisa lihat bagaimana Yesus itu menolong orang-orang yang tertawan dengan kesalahan. Ada orang-orang yang lapar, Yesus kasih makan. Orang yang miskin tetap dia layani. Dan anak-anak pun Yesus sangat peduli terhadap hidup mereka. Kalau kita memperhatikan apa yang Yesus lakukan secara nggak langsung, Yesus itu lagi berbicara tentang keadilan. Yesus enggak pandang bulu terhadap siapapun selama mereka mengalami kesulitan. Jesus will be there to help them. Okay, are you with me? So, kembali ke pasal tadi di ayat 36 dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini adalah hatinya Yesus. Ketika Yesus melihat orang-orang di sekitarnya yang lagi kesulitan, Yesus nggak hanya lihat, lewatin mereka dan lupa aja udah aja lupa. No, Yesus
itu melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Jesus do something to help them. Yesus bukan menolong mereka karena sesuatu yang harus dia lakukan loh, tetapi karena ya dia peduli. Yesus punya yang namanya belas kasihan atau kita sebut compassion. Dan compassion itu yang memotivasi Yesus untuk bergerak, untuk menolong mereka dan melakukan sesuatu. These things is exactly apa yang Yesus mau untuk hidup kita juga punya. Listen to me carefully. Yesus ingin kita merespon dan bertindak bukan hanya karena keharusan, tapi karena kita peduli. Karena kita memiliki compassion, belas kasihan terhadap mereka yang butuh pertolongan kita. So Bridge Teens, kita bisa lihat kalau Yesus aja menunjukkan sebuah teladan yang harus kita lakukan untuk kita melihat ketidakadilan di sekitar kita. Oke, pertama Yesus melihat ketidakadilan yang terjadi, dia nggak jadi pura-pura nggak tahu soal yang terjadi. Oke, bahkan Yesus memutuskan untuk mencari hal-hal yang nggak adil ini kemanapun dia pergi. Oke, pola yang kedua, teladan kedua yang Yesus lihatin waktu Yesus melihat ketidakadilan, dia sangat peduli dengan hal itu. Kita bisa lihat di Yesaya 61 ayat 8a. Versi New Living Translation ngomong gini, "For I, the Lord, love justice." Yes, dia adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Dan remember guys, Tuhan itu gak bisa berbohong. So waktu dia berfirman tentang siapa dirinya, itu adalah benar-benar dia. Ada amin. So, oke. Jadi guys, pertanyaan soal apakah Tuhan peduli dengan hal yang gak adil udah kejawab ya. The answer is yes, He is care. Tapi Kak gini ya, oke. Pertanyaan pertama kejawab. Oke gini Kak, kita setuju lah kalau Tuhan itu peduli dengan hal-hal yang salah dan gak adil di sekitar hidup kita. Tapi kenapa Tuhan kayak gak ngelakuin sesuatu ya? Toh buktinya masih banyak kan hal-hal di sekitar kita yang salah terjadi hari ini. So Bridge Teens, jawaban untuk hal ini ada di ayat selanjutnya, di ayat 36 sampai 37. Ayatnya ngomong gini, melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepadanya murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah guys, pada zaman Yesus hari itu, Yesus itu hidup pada masa orang-orang dapat bertahan hidup dengan bergantung pada bidang pertanian. So, waktu Yesus berbicara soal tuaian, Yesus itu sedang berkata, hey, ini harus diberesin si tuaiannya loh. Kalau nggak diapa-apain, bakal hilang guys. Oke, bakal lebar gitu ya. But kalau memang kita perhatikan, pekerjaan sebagai petani itu bukan pekerjaan yang gampang. Lawan panas, pasti capek, sampai pisan malah. Dan pasti berantakan ya karena ada lumpur dan kotor banget. Pokoknya menjadi petani itu nggak akan pernah jadi pekerjaan idaman yang kita mau ya, setuju ya. Nah, ini adalah hal yang sama yang terjadi dengan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu dan udah ngelihat hal yang salah itu terjadi. Tapi di saat yang bersamaan kita tahu untuk kita menolong orang lain yang lagi terluka, yang lagi berjuang, yang lagi kesulitan, dan lagi mengalami ketidakadilan itu sangat-sangat gak gampang. Tapi lewat ayat ini kita tahu bahwa tuaian ini akan digarap oleh para pekerja. Nah, siapa sih pekerjanya Bridge Teens? Ya, pekerjanya itu adalah kamu dan aku dan kita semua. Yes, kita adalah jawaban untuk ketidakadilan yang lagi terjadi di sekitar kita. Kita adalah jawaban untuk kita take action untuk memperbaiki hal-hal yang salah yang lagi terjadi di sekitar kita. Bridge Teens, sewaktu kita mau saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu, gak peduli sekecil apapun kamu, ada hal besar yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan kamu. Sekali lagi, sewaktu kita mau saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu, ada hal besar yang bisa kita lakukan. So, aku ada cerita. So, bulan Februari kemarin ada salah satu anak homesel di area negeri yang terkena COVID. Dia dan beberapa anggota keluarga di rumahnya, jadi banyak lah, nggak cuma dia doang. Singkat cerita, ada satu orang luar biasa yang namanya Elsa. Dia adalah core team dari Homesel Lembang. Langsung inisiatif untuk mau do something buat anak homesel ini. But you know, kita juga masih anak-anak yang belum kerja, masih belum punya banyak uang kan. So, apa yang Elsa lakukan? Elsa dan tim, mereka inisiatif buat mau kumpulin, mau bentuk uang or barang untuk dikasih sama anak homesel ini. So, gak lama dari hari itu, tepat di hari Minggu, waktu kita lagi encounter di tanggal 28 kemarin, Elsa dan tim kasih gift buat anak homesel ini buat kasih tahu, hey, kamu gak sendiri dan kami peduli sama kamu loh. Wow.
So, Bridge Teens, belajar dari cerita Elsa tadi, God is opening our eyes to see it. He is giving us the compassion to care about it. And He is calling us to act in, to respond to it. Dia bekerja melalui kita untuk kita melihat adanya kesalahan dan yang harus kita perbaiki di dunia ini. Untuk membuat kita berkata, hey, ini ada yang salah dan teman aku lagi butuh bantuan, aku mau lakuin sesuatu buat mereka. See, in other words, God is doing something about injustice. So, apa yang dia lakukan? Tuhan membuka mata kita untuk kita melihat, mengubah hati kita untuk kita menjadi peduli dan menggunakan kita untuk kita melakukan sesuatu. Katakan amin. So, Bridge Teens, hari ini pertanyaannya, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk menjadi solusi, untuk mengubah hal ini, nah dari mana kita bisa mulai ya? Pertama, kita bisa mulai dengan meminta Tuhan untuk membantu kita mengubahkan pikiran kita. Dalam hal apa aja sih Kak? Bisa jadi dalam kita melihat Dia hari ini. Mari hari ini meminta agar Tuhan membantu diri kita untuk mengubahkan pikiran kita yang salah dalam cara kita melihat Dia. Mungkin kita selalu berpikir bahwa Dia adalah Tuhan yang cuek dan gak mau melakukan sesuatu. Mari bertobat dan berubah. Karena aku percaya waktu kita mau mulai berubah dan ingin mulai melihat hal apa yang Tuhan lihat, aku percaya Tuhan akan membuat kita menyadari ketidakadilan itu dan hal itu yang akan menghancurkan hati kita sehingga kita menjadi selaras dengan hatinya Tuhan. Or kita juga bisa minta agar Tuhan membantu kita untuk mengubahkan cara pikir kita dalam mengikuti Dia dengan benar. Guys, mengikuti Yesus itu bukan hanya sekedar kita menyanyikan lagu atau muncul di gereja atau banyak berdoa aja. No, bukan itu aja. Tapi mengikuti Yesus ada waktu kita berusaha mengasihi dan melayani orang-orang juga yang membutuhkan Dia di luar sana. Kita juga bisa minta untuk Tuhan mengubah cara berpikir kamu dalam kamu memandang hidup orang lain. Mungkin kita orang yang sangat cuek, just me, myself, and I. But hari ini mau nggak untuk kita membuka hati kita biar kita nggak menjadi pribadi yang egois. Tapi sama seperti Yesus menjadi pribadi yang selfless dan menjadi peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, Kristen, itu cara pertama yang bisa kita mulai lakukan kalau kita mau menjadi solusi untuk ketidakadilan atau hal-hal yang salah yang terjadi di sekitar kita. Dan poin yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memulai untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Daripada nih kita nanya, Tuhan di mana? Tuhan kenapa nggak ngelakuin sesuatu? Tuhan kenapa sih ini nggak adil dan harus terjadi? Nah, kita bisa ganti pertanyaan kita dengan mulai bertanya, apa ya yang Tuhan pikirkan tentang orang ini atau di tengah situasi seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana dengan yang ada di tangan kita hari ini yang Tuhan percayakan, kita bisa bantu teman atau keluarga kita yang lagi kesulitan. What will Jesus do if He in my position right now? Kalau Yesus ada di posisi saya, apa yang bakal Dia lakuin ya? Mari mulai menanyakan hal yang tepat. Karena pertanyaan yang tepat akan membawa kita kepada jawaban yang kita butuhkan. So, Bridge Teens, let me close with this. Mari hari ini mulai tanyakan ke diri kamu hal apa yang salah dan gak adil yang lagi terjadi di sekitar hidup kita. Dan kita sangat peduli tentang hal itu. Dan kita pingin banget nih untuk melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Mungkin itu terjadi sama teman-teman kita, mungkin itu terjadi sama hidup kamu sendiri, mungkin hal itu juga terjadi oleh orang-orang yang kamu sayangi. So apapun itu, mari share dengan teman-teman di home cell kamu dan mari saling support dan cari langkah-langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai hari ini membantu memperbaikinya. Remember, Bridge Teens, Tuhan itu sangat peduli dengan hal-hal yang salah yang terjadi di sekitar hidup kita. If God want doing something for injustice, Tuhan mau melakukannya lewat hidup kamu. Tuhan itu gak pernah bekerja hanya untuk satu orang, tetapi Tuhan selalu bekerja lewat hidup satu orang, dan orang itu adalah kamu, Bridge Teens. Amin. So, before we end, let's we pray. Ayo mari kita berdoa. Yesus Tuhan, hari ini berdoa buat setiap jemaatmu di Bridge Teens ini yang mereka masih muda. Mungkin mereka berpikir hidup mereka kecil. Mungkin mereka hari ini mempertanyakan Tuhan ada di mana dengan kondisi saya hari ini. But
Tuhan hari ini berdoa supaya Engkau yang boleh mengubahkan pikiran mereka, supaya mereka boleh mulai mempertanyakan hal-hal yang tepat untuk apa yang mereka harus lakukan di kehidupan mereka. So aku berdoa biar mereka boleh menjadi sadar, karena kalau mereka punya Tuhan yang peduli, dan biarlah Tuhan yang boleh mengubahkan setiap hati anak-anakmu di ibadah online hari ini, supaya mereka juga boleh menjadi peduli sama seperti Yesus peduli dengan kehidupan kami, dengan hal-hal yang salah di sekitar kami. So terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. So before we end juga, mari semua boleh angkat tangan kita. Tuhan hari ini memberkati setiap jemaatmu di tempat ini. Tuhan yang limpahkan mereka dengan kasih, sukacita, damai sejahteranya Tuhan, supaya beres dari ibadah ini mereka boleh menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih Yesus buat semakin banyak orang di luar sana. So thank you Jesus, hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Alright, Rich Teens, happy Saturday and see you next week. Bye-bye. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.